Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Kembali lagi ke channel pribadi saya Tim Muqorriban. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe ya. Untuk memotivasi saya supaya channel ini bisa berkembang. Karena subscribernya baru sedikit. Ingat ya, ini channel pribadi. Jadi tidak sama dengan channel Laboratorium Sains Kristologi. Bedanya apa? Kalau di LSK, ya ini kan kerja tim ya, dan formal gitu ya. Nah kalau di channel pribadi saya ini ya bebas lah, suka-suka gue kasarnya gitu ya. Jadi saya pakai kaos bisa ya, ngevlog sambil tiduran juga bisa, bangun tidur juga bisa. Jadi intinya ya namanya channel pribadi ya. Tapi intinya tetap sama tentang seputar dakwah kristologi ya. Tetap ke situ, nggak keluar dari itu, tapi mungkin dengan lebih ringan ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang isu aktual yang baru-baru ini terjadi di Amerika. Bukan tentang COVID-19 ya, tapi tentang kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam di Amerika yang bernama George Floyd oleh kepolisian Amerika yang berujung pada demonstrasi besar-besaran sampai saat ini. Nah, tapi bukan itunya, tapi ada satu kejadian yang viral di medsos beberapa waktu belakangan ini tentang orasi salah seorang pendeta asal Indonesia gitu ya, yang sudah menetap di Amerika dan menjadi pendeta di sana dari Portland City Blessing Church namanya. Ya, jadi dia diminta untuk berorasi tentang George Floyd ya di Portland Square, di mana dalam pidatonya itu ada kata-kata yang membuat orang-orang Indonesia ini marah ya. Dianggap namanya pendeta Oscar Suryadi. Dianggap beliau ini sudah berkhianat kepada bangsa Indonesia. Ada penggalan kalimatnya begini. Saya tirukan ya, walaupun nggak persis banget ya. Jadi begini dikatakan, I was born in Indonesia and I know what is that mean prejudice and discrimination. Kurang lebih seperti itu artinya. Yang ya kalimatnya artinya, saya ini lahir di Indonesia dan saya sangat tahu persis apa yang namanya prasangka dan diskriminasi. Jadi artinya dia secara tidak langsung menuduh Indonesia ini adalah sarangnya diskriminasi dan prasangka-prasangka gitu ya. Sehingga kemudian ini yang menarik untuk kita bahasnya. Kenapa seorang pendeta berkata demikian kan gitu ya. Jadi kita bahasnya pendetanya nih. Ya. Kalau Oscar Suryadi seorang biasa ya, mungkin nggak menarik, tapi dia seorang pendeta senior ya bahkan ya, dan cukup disegani di Amerika karena dia merintis karir sebagai pendeta cukup lama ya. Kalau nggak salah track recordnya itu dari tahun 96 kalau nggak salah ya. Dia mulai belajar tentang teologi Kristen dan menjadi pendeta, bahkan banyak cabangnya. Ya, nah. Kalau seorang pendeta mengatakan di Indonesia ini ada sarang prasangka dan diskriminasi, berarti yang dimaksud adalah bisa jadi diskriminasi ya terhadap pribumi dengan warga luar atau warga non pribumi, atau mungkin bisa juga yang dimaksud adalah diskriminasi terhadap gereja itu sendiri gitu ya. Misalnya ya yang kasus umum lah, di Indonesia ini banyak penutupan gereja ya, kemudian banyak penyegelan gereja dan lain sebagainya. Ini dianggap ada sebuah diskriminasi. Nah, akhirnya kemudian menyulut kemarahan dari netizen yang ada di Indonesia. Tapi saya mungkin nggak terlalu banyak bahas tentang Oscar Suryadi ini. Cuma memang kalau bicara tentang diskriminasi, dalam Islam tidak ada diskriminasi. Ya. Agama Kristen atau gereja ada diskriminasi. Ya, kita tahu bahwa sejarah terjadinya liberalisme di Eropa, liberalisasi dalam tubuh Kristen, dalam tubuh gereja adalah karena salah satunya adalah karena diskriminasi. Ya, tadi dulu ada sebutan Black Christian ya, artinya orang-orang kulit hitam yang beragama Kristen ini dianggap sebagai kasta kedua setelah orang-orang kulit putih yang beragama Kristen, sehingga mereka harus mendirikan gereja sendiri. Jadi kalau ada orang kulit hitam gabung di gerejanya kulit putih, ini ada perlakuan diskriminatif.
ya, maka mereka harus mendirikan gereja sendiri. Jadi udah ada benih-benih itu. Dan di Kristen itu banyak terjadi. Di Indonesia pun juga sama, ya. Nggak usah saya sebut tapi ya, orang Kristen tahu sendiri itu. Nah, kemudian adanya gereja-gereja berdasarkan sukuisme, ya. Masalah rasialisme, ya. Misalnya ada gereja Kristen Jawa, ada HKBP gitu ya, dan lain sebagainya. Sementara di Islam nggak ada tuh masjid orang Jawa gitu ya, atau masjid orang Sunda, masjid orang Batak, nggak ada ya. Sama semua masjid itu, ya, Islam itu begitu. Karena Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran menyatakan demikian. Tidak aku utus, ya, engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi untuk semua manusia. Bahkan Al-Quranul Karim sendiri sebetulnya diperuntukkan bukan hanya untuk orang Islam saja. Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Tidak membedakan negaranya, kulitnya, warna kulitnya, ya. Kemudian bentuk rambutnya, bentuk hidungnya, ya. Tidak membedakan sukunya, bangsanya, semua, ya. Ini sudah menandakan bahwa Islam memang sudah menghapuskan diskriminasi sejak awal kemunculannya. Termasuk di awal kemunculan bahwa kemunculan Islam di Arab, ya. Bagaimana kita tahu dulu wanita itu sangat tidak dihargai. Ya, kemudian dengan adanya Islam, dengan datangnya Islam, akhirnya wanita mendapatkan hak-haknya. Contoh misalnya dulu, ya, yang namanya kalau punya anak perempuan itu, ya, banyak yang dibunuh, gitu ya, karena yang menganggap ini ada sebuah aib, ya. Dan ini perlakuan ini banyak, ya, terjadi. Kemudian perempuan hanya sebagai budak seksual, gitu ya. Kemudian bebas diperlakukan semena-mena. Maka ketika Al-Quran diturunkan, ketika Islam datang, Allah mengatur, ya. Yang tadinya punya istri 10, 20, ya, begitu turun ayat An-Nisa ayat yang ketiga, kemudian dibatasi hanya 4, ya, yang sisanya suruh diceraikan semua. Ini menandakan bahwa Islam itu adalah agama yang melindungi hak-hak wanita, ya. Nah, inilah contoh Islam itu tidak diskriminatif. Sehingga kalau mau melihat perlakuan-perlakuan diskriminatif semacam ini, ya memang bukan dalam Islam, ya. Hanya Islam yang agama bebas dari diskriminasi, ya, baik terhadap suku, ya, kemudian ras, ya, ataupun bentuknya, gitu ya, warna kulit, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu masyarakat muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kejadian yang menimpa pendeta Oscar Suryadi ini tentu tidak mungkin terjadi. Misalnya contoh, ya, salah satu figur yang kita segani tokoh Islam asal Indonesia di Amerika adalah Al-Mukarram Ustadz Samsul Ali, ya, Nur Samsi Ali, gitu ya, maaf, ya, Nur Samsi Ali, imam besar masjid di New York Amerika yang punya pesantren di sana. Ya, masya Allah, ya, beliau itu merangkul, ya, semua golongan, ya, dari Afrika, ya, dari Eropa, ya, dari Asia, siapapun, apapun warna kulitnya, ya, apapun suku bangsanya, semua dirangkul. Kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia menjadi muslim. Dan kalau sudah jadi muslim, tidak ada perlakuan diskriminatif. Semua punya hak yang sama, ya. Nah, alhamdulillah, maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam Islam sangat jelas, ya. Kerucuhan yang terjadi di Amerika, ya, tentang demonstran kulit hitam nggak mungkin terjadi di Indonesia, karena Indonesia mayoritas agamanya Islam. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mengajarkan nasionalisme, ya, sehingga tidak mungkin terjadi di Indonesia gara-gara masalah warna kulit. Kemudian kejadian keceplosannya pendeta Oscar Suryadi yang menuduh Indonesia diskriminatif, ini juga adalah suatu kekeliruan dan tidak benar, ya. Kenapa? Perlakuan diskriminatif tidak terjadi di Indonesia, ya. Kenapa? Karena memang Indonesia sudah jelas, ya, berdiri di atas kedaulatan hukum, yang saya pikir semua warga Indonesia punya hak dan kewajiban yang sama, entah itu agamanya apapun, ya. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bijaksana dan bangga dengan keislaman kita. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.